sesuai kita kalau Futuhul Arifin. Yang kedua Pak, syukur lewat anggota, jalankan ibadah. Maaf, yang perlu diperhatikan di dalam ibadah itu cuma dua. Bukan yang dua nih lalu yang lainnya kada wajib, bukan. Cuman yang lebih inti daripada ibadah sholat itu cuma dua. Takbiratul ihram lawan dua kalimat. Nah, hati-hati. Ulun jelaskan sambil. Jadi bila ada yang dua nih berpau, hapuslah. Yang dengan jalan ini la azidannakum, tambah orang nikmat dosa amalan suci. Untuk dosa amalan suci. Ini janji Tuhan. La azidanna. Biar diperhatikan. Yang perlu diperhatikan di dalam sholat itu cuma dua, takbiratul ihram serta syahadat. Kenapa cuma yang dua? Nah makanya lihat diperhatikan. Takbiratul ihram. Kalimatnya apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kerja lagi kan Nabi yang bagus. Bertakbiran hari raya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah. Asa kada bersemangat, kada hidup. Baik. Takbiratul ihram. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Dengar baik-baik. Yang perlu diperhatikan takbiratul kalimatnya itu apa? Allahu. Lihat, perhatikan. Satunya Akbar. Lihat. Allahu. Kita buka. Alif. Ini rinjing. Lihat. Nah ini huk. Perhatikan baik-baik. Yang kosong menyatakan kepada alif. Yang kosong menyatakannya kepada alif. Sini ini sir. Raha. Yang kosong menyatakannya kepada alif. Ini kosong. Lalu menduduk apa? Baca bu. Hah? Kau itu jalan. Jadi di rumah pula itu jalan. Itu jalan. Lumayan. Belum ada nyaman lalu. Nah masalah diri lah ya Pak. Yang kosong menyatakan rahasianya kepada alif. Alif ini apa? Nah lihat. Alif inilah yang dikatakan qiyam, berdiri. Lihat, ini yang belajar sifat 20 nih. Qiyam itu artinya tegak, berdiri. Qiyamuhu, nang berdiri ini, nang kosong. Alif ini ya qiyam, diri dan semesta alam. Nah, tauhidnya ada. Kenapa hubungan ini belajar tuh bingung? Alif pada Allah itu yang dikatakan pada sifat Allah qiyam, berdiri, tegak, nyata, ada, johir, jelas. Diri dan alam. Jadi diri dan alam ini isyarat alif Allah. Lalu qiyam, berdiri, tegak. Itu siapa yang berdiri? Yang berdiri yang ada dan nyata.
diri kita dan alam itu si hu. Siapa hu? Nah, siapa hu? Dengar ya baik-baik. Jangan asal kata Allah Akbar, pina nyaman, Allah Akbar, pina nyaman, padahal inti. Yang berikan Allahu Akbar. Kalau bisa terlalu kita coba ada kucing. Ya kucing lah lewat di kesapan kalau kita berapa. Jadi nanti perlu artinya kan sambil menyuruh disuruh. Ya ada. Allahu Akbar. Sudah jangan pulang apa. Itu begini Bapak Ibu sekalian. Belum katakan harus mulai dari mana? Pemadahatannya. Inilah yang dikatakan Pak Aib kosong tanpa zat. Kosong tanpa zat. Ini nahwu ini nah. Kosong, kosong tanpa. Ini banyaklah hati-hati nah. Disampaikan Tuhan ya, jangan main-main. Biar julun pian sembahyang seumur hidup sekali aja diterima, sekali aja tunai daripada bulburin udah diterima. Nah, lebih diterima bertanya lah. Nah kosong ini, nah hu itu adalah hu itu kosong tanpa zat. Kosong tanpa zat inilah yang dikatakan. Kata lainnya apa? Juga dikatakan baik kosong zat mutlak. Kosong zat mutlak. Itu kosong tanpa zat atau itu kosong zat mutlak. Hanya dia. Lagu LP. Ingat pulang apa? Nakal wae. Sama penyanyi ini siapa tadi hu lagi? Hu ini alam maha suci. Ya Rabb, alam maha rugi pian mun kada masuk ke sini. Kayak apa pian nak beberasi teh awak mun kada masuk ke sini. Alam maha tubuh. Kenanya ke sini. Siapa lagi nama hu tadi? Selain alam maha suci, itulah yang dikatakan baik awal titik. Awal asalnya titik itu di kosong. Nah, lihat. Lihatin. Titik itu asalnya di sini dikosongin nah. Lalu ada di begitu jatuh ya alif. Alam serta di bahasa ilmu awal titik itu adalah kondisi anak dan surah itu. Ya Allah, kayak kami dalam Quran sama. Jadi jamin sam on. Nah, awal titik pak. Jadi titik itu dari mana? Dari kosong. Lalu ke titik. Nah dari titik lalu jadi anak. Itu bahasa kita. Dari kosong. Lalu ke titik. Jadi di dalam kosong sudah ada titik, sudah ada nol. Yang dipadakan itu sudah kidam dah, sudah ada. Dia kidam itu maksudnya sudah ada, namun baru bernyata. Nah lalu titik tadi jadi alif. Nah sekarang Pak Bu, apabila kita menyadari akan keberadaan awal
titik kelok. Nah, kalau berasal dari titik awal titik itu di hu, maka seluruhnya tidak ada. Ngerti kan? Bahwa kita dan semesta alam ini sebenarnya tidak ada. Benar dan siapa? Hati-hati. Makanya dulu intinya orang Sunda yang 2 jam. Yang 13 2 jam. Banyaknya 13. Tak berarti orang lawan sadar. Kalau kita menyadari, memahami dan mengetahui bahwa awal titik itu dari hu, maka terjawab bahwa kita ini adalah maha suci. Kalau pada nangka itu, maaflah, ini yang dibawain apa? Bahasa kaluannya kan toilet. Ayo, saya bikin bawaan yang itu. Ada nama mengadakan berwudu di kamar mandi makruh. Benar. Mandi di kamar di kamar di WC makruh muncul. Menengininya terbawa di mana? Ya, nah lama pikir, yo. Kamar singkit di bawah, tawaf di bawah, sembahyang di bawah. Ini apa makruh apa nih? Kan kisah pikir berwudu di WC makruh benar. Mandi di kamar mandi anak-anak ada WC makruh bujur. Tapi neng ini tak bawa karena singkit tak bawa, ya kan? Nah, tawar tak bawa, ya. Hukum namanya makruhan berat lagi. Nah, harus dalam pengertian kita benar-benar mengetahui awal titiknya dari hu. Kalau mengetahui awal titik dari hu, maka maha suci. Kenapa? Karena dia zat mutlak. Lalu siapa hu? Hu itu Pak Aiwe, mengkadang yang ini penggadang bersih. Kasihan bulik. Makanya orang bulik. Kenapa kalau kau cium bau jenazah? Ada bau. Jenazah orang ada bau. Ada kitanya 2 jam. Kenapa mayat berbau 2 jam? Orang kata malam ada bau. Isyaratnya mana? Maaflah isyaratnya Rasulullah. Saat Nabi ketiduran di rumah sahabat, Nabi terpalu. Jadi paluh Nabi ini perlu ditanai. Jangan sahabat yang menanai paluh Nabi, tidak pernah aku mencium wanginya melebihi minyak wangi. Nang paluh Nabi nih melebihi minyak. Yuk paluh Nabi ada paluh seorang 3 rasanya nano-nano manis asam-asam. Ya nano-nano paluhnya di bawah huruf. Nah, duduk pulang. Ya, latih. Bergulik. Zat mutlak. Siapa hu? Nah, kita bicarakan satu. Hu itulah yang dikatakan Pak Aiwe diri yang kodim. Nah, membukain. Dia nggak usah kami nyatakan bu. Pokoknya materi itu bagian nisbi. Nang itu tuh magnetnya kecil. Kalau nang ini terbuka berataan, nang itu biasa aja lagi. Nah, jangan yang biasa nama cari Agus, ada Agus. Nah ini ngalih ini nang ada biasa. Agus, ya Allah. Siang Agus, malam Agustina. 2 alam. Berarti siapa? Diri yang diri yang kodim. Diri yang kodim ini siapa? Nah diri yang kodim ini tidak lain Pak Aiwan.
kosong itu adalah Allah. Perhatikan, nang kosong itu adalah Allah. Lalu Allah tadi nang kosong tadi jadi titik nur. Jadi nur tadi jadi alif, alam semesta termasuk diri. Ya, betul. Berarti Pak Ibu, berarti Allah itu tubuh alam semesta. Allah itu tubuh alam karena hu itu jadi titik jadi alif, kosong hu, titik nur, titik jadi alif, alam serta isi diri kita. Berarti Allah itu tubuhnya alam, tubuhnya Allah. Nah, di dalam tubuh Allah, pada tubuh Allah ada Tuhan. Di sini ada Tuhan. Kalau pada tubuhmu itu ada Tuhan, berarti pada diri kita juga ada Tuhan. Kemana cari Tuhan? Mana selama ini kita? Di arah, makanya sudah Nabi ini gambarkan ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Ini hadis, lalu Quran mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia yakni Allah itu tubuh alam, di dalam tubuh Allah berarti ada tuh Allah itu tubuh alam. Lu kada ulang lagi lah. Di dalam Allah berarti ada Tuhan, di dalam tubuhnya Allah ada Tuhan. Dia serta kamu di mana saja kamu berada. Maka dari itu kiamu yang ada pada diri ini siapa? Nama diri si hu tadi Allah tadi jadi tubuh kita. Namun pada tubuh Allah ada Tuhan. Oh, kiamu ini nang berdiri. Yo. Kemana pun nak memalingnya nak? Ke kanan ya. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kiri kan? Ya. Dengarlah saat salam ini mestinya melihat wajah Tuhan. Itu isyarat salam. Melihat wajah. Maksud melihat wajah Tuhan itu Pak Aibul, maksudnya menyatakan bahwa tidak ada wujud yang lain. Wajah itu ya wujud. Tidak ada wujud yang lain, hanya wujud Allah. Jangan wajah ini. Wajah itu artinya wujud. Jangan salah. Lain wajah itu lupa. Ngerti sudah? Nah, akbar lagi. Nah, bulan sebelum takbir lihati dulu. Mau kada melihat Tuhan, pian bertakbir batal. Makanya bila pian hendak habis umur, kada mengata la ilaha illallah, kita takbir itu cukup. Atau Allah hanya cukup, atau hak hanya cukup. Allah dia diri dia, hak dia diri dia. Nafas silahkan mau kata apa, mau apa yang dikata. Tidak mesti la ilaha illallah. Boleh Allahu akbar, boleh Allah saja boleh aja boleh hak boleh. Ada harus nang la ilaha illallah. Dan jangan busia la ilaha kafir. La ilaha artinya tidak ada Tuhan. Menurut ada betul kenapa? Kafir. Namanya asal panjangan la ilaha illallah. Kenapa? Allah saja. Ya Allah asal umpamanya Allah akbar boleh, Allah saja boleh, hak aja boleh, ini boleh. Banyak cara. Berani bang boleh juga. Kenapa? Sariawan. Banyak masjid. Boleh lah, diam boleh, cuma di dalam diam, ulul isyahat. Jangan diamnya lain lah. Di dalam diam, justru diam itu ya kosong. Nah, ulun tambahi. Nalhu tadi adalah di diam. Bersifat diam. Maksudnya bersifat diam Pak Bu. Dia jangan lagi Pak gue merasa bertubuh zahir dan bertubuh batin.
rasa batubuh batin. Jangan kedua-duanya, jangan. Oh ya Pak, kedua-duanya jangan. Kalau yang jahil kada lain yang batin, berarti batubuh batin masih salah. Ini bakal dituntut orang. Makanya mengaji jangan ambil. Sugi sudah ada, mau nggak pulang? Mau enggak? Hidupnya sudah ada sugi mengaji, udah mau apa lagi? Ucapannya biar aja sugi asal mengaji. Ini sudah hidup ada sugi. Pintar pula apa? Udah gulung mau ini. Nah, boleh nggak? Nang pada kalian tadi, jangan lagi ada rasa zahir batin. Jangan lagi ada merasa kita berzahir, berjasa. Jangan ada lagi rasa kita batin aja. Jangan juga, roh aja. Jangan. Dua-duanya jangan. Bila kita kada merasa ada zahir dan batin lagi pada diri kita, maka otomatis inya aku itu. Kalau kada bertuduh, kada merasa berzahir dan batin, kada ada lagi rasa berjasad dan beruh, kada berjasad kada beruh, siapa tuh? Tuhan lagi. Tuhan tidak berjasad dan tidak beruh. Amun pian berjasad kada mengatakan hakikatnya batin aja masih berbatin. Nah, kayak itu. Orang nanti ada lagi merasa berzahir dan berbatin, itu namanya fana fillah. Fana. Amun orang fana fillah, lenyap lawan Allah, pasti bertemu apa namanya kekal. Ya bila fana otomatis bakok, bila bakok otomatis ketemu. Kayak gitu. Sepenjati. Lu ambil contoh, bila ambil contoh, bila nyapian kawin otomatis kada waris mewaris. Otomatis kena. Otomatis bilanya nih laki-laki perempuan kawin nang boleh kawin itu otomatis adanya waris mewaris. Bila pian pana otomatis bakok. Bila kita lenyap kepada Allah dengan tiada merasa lagi ada zahir batin, otomatis kekal dengan Allah. Bila kekal lawan Allah otomatis bertemu Tuhan, itu otomatis. Bahasa pikirnya benar kan? Bila kawin berarti hukum waris mewaris sudah ada. Karena sebab waris mewaris satu karena adanya pernikahan. Ini salah satunya. Jadi bila pian kawin nikah itu otomatis adanya waris mewaris. Sebab buka titikkan lagi apa? Sampai mana dia bikin? Bapak Jumat sembahyang Jumat. Ya. Wa idza nudiya lis-shalah min yaumil Jumat fas'au ila dzikrillah wa dharul bay'. Apabila diseru pada hari Jumat sembahyang Jumat, bersegera mengingat Allah, tinggalkan jual beli. Itu kalau sudah. Pilihan ya. Paham? Berdiri sendiri. Kira-kira di mana pian nang gentar menghadapi hidup ini? Pian berbuat di sini aja. Berbuat ibu aja. Bila cuma Allah masing-masing enak. Dulu sudah ada anak. Pian bisa-bisa lagi berbuat ibu aja. Bila orang berbuat ibu itu dalam jaminan dunianya akhirat. Ada nampian. Ini anggap aja titik tadi dari mana? Dari bawah. Alif pun dari alifnya umpama diri dan alam. Dari titik yakni nur. Sabaratan dari kosong. Saumpama anak dalam kandungan dijamin enggak? Tidak. Pian berbulik ke kita. Nah kayak apa nih? Supaya berburu kita, iya pian panah. Panahnya pian ini melalui rasa. Kayak apa melalui rasa? Jangan lagi mengenang
zahir dan batin. Bila pian masih aja nambah kacunggungan, ya Tuhan tanggung seorang. Aku keluar. Bilanya sudah keluar rumah, itu makan di luar itu makan seorang. Ngerti kan ini contohnya? Nah, cari duit seorang, makan seorang, ya kan? Kawin seorang. Mun masih di rumah aja, ditanggung nggak? Makan, pakaian, duit, kawin akan orang pulang. Bila keluar rumah, tanggung seorang. Ini sudah keluar. Nah, cuman kita kawal melalui rasa, tetap di dalam jangan lagi merasa ada zahir dan batin. Maka tatkala itu kita bertubuh Allah. Di dalam tubuh Allah ada tuh, itu nang amat sangat menjamin. Nah, ada gentar ya, tambah lagi. Ada gentar. Ya, kita ngerti lah ketawanya. Nah, ayo, hanya ada berapa nih? Belum selesai lagi akbarnya. Ini kayak Pak Akbar. Padahal banyak pian membacakan kitab ini, menjelaskan tadi cukup 2 jam, dia cukup 3 jam, tambah lagi di Jogja. Cuma sadarnya aja. Ini hendak lagi ke rumah. Dari suara. Jadi nah, akbar. Akbar, alif akbar itu adalah hayat. Kaf akbar ilmu. Ba akbar iradat. Rohnya akbar kudrat. Siapa yang ini? Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Ini sifatnya sifat taksir. Sifat taksir bagi Allah. Sifatnya Allah. Sifatnya bagi Allah. Sifatnya bagi Allah. Sifatnya Allah yang mana? Nah, lihat. Di dalam hayat ada jad. Pada ilmu itu sifat. Pada iradat itu asma. Pada kudrat itu akal. Sedangkan Pak Ibu, Allah itu jad, sifat, asma dan akal. Dinyatakannya jad, sifat, asma, akalnya pada jadnya pada hayat. Jadnya nih pada hayat, hiduplah kita. Boleh kita. Nah, hidup ini hayat itu jad. Ulun bongkarkan di sini aja. Kita nih hidup, hayat. Hayat adalah zat. Lihat dulu. Sudah. Nang tahu ilmu itu adalah sifat. Nang berkehendak. Itu adalah iradat. Iradat itu adalah asma. Kemudian yang kuasa kudrat. Sedangkan kudrat itu adalah akal. Ada Tuhan. Ada Allah pada dirimu. Dan ada Tuhan pada Allah. Nah, kosong. Ini dikosongan. Ini dikosongan. Nanti yang diisi apa? Ada rasa sorang. Nah, ini penyakitnya. Bila Anda husnul khotimah, jangan lagi keluarkan berkah. Biar alim di mapajak, jangan ada rasa berilmu. Biar sugi di mapajak, jangan ada rasa berharta. Maaflah. Sabilah bulu itu jangan ada rasa memiliki. Sabilah bulu apa? Pokoknya bulu apa aja buat. Macam-macam bulu jangan disambeti. Jangan ada rasa lagi. Ngerti kan? Sabilah bulu ini
kalimat la ilaha illallah itu lumpur di situ. La kulit bulu itu jatuh kulit bulu. Nah kada pun saya ilaha mana darah daging itu darah dagingku gitu. Ilah urat tulangku gitu. Allah apa itu pun kujud. Jangan ada lagi kosongan. Nah bila Tuhan kaya mengosongkan ini alamat husnul. Alamat husnul khatimah itu kadang surga dana nya takutan juni itu. Nya hendak mati malah takutan. Kenapa? Maaf. Kita ambil contoh aja. Pian ini punya pangkat. Kalau napa-napa supan lah. Supan enggak? Supan, makin tinggi pangkat supan. Dikira pian nang bulan dana itu dikira pian benar. Ini jadi wali. Padahal lucu tidak. Ngerti gak ada? Jadi untuk husnul khotimah beres sihir.